warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Gimana kabarnya nih hari ini? Oke, semoga belajarnya tadi lancar ya. Sulit? Susah tadi? Tidak sih, Insya Allah. Oke, semoga dengan kedatangan ibu juga tidak membebani anak-anak hari ini. Jadi, eh, untuk memulai kegiatan kita, ibu ingin perwakilan teman-teman, anak-anakku yang mau dulu memimpin doa hari ini. Siapa? Oh, ketua kelasnya boleh, silahkan. Ya, kita berdoa bersama-sama ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Amin. Oke, alhamdulillah. Terima kasih anak sudah memimpin. Semoga semuanya menjadi berkah. Baik, jadi ibu saat ini akan melakukan layanan klasikal di kelas IPS 3. Oke, menyampaikan dulu apa sih tujuan dari layanan yang akan ibu berikan kepada anak-anakku hari ini. Jadi karena tema kita layanan yang akan ibu berikan hari ini tuh informasi tentang bagaimana cara membentuk motivasi belajar yang harus kita miliki pada diri kita sebagai seorang siswa. Nah, jadi tujuan ibu yang pertama adalah bagaimana anak-anakku ini itu paham pentingnya apa sih kenapa Ki harus punya motivasi belajar seperti itu. Selanjutnya ibu mau supaya anak-anakku ini tahu bahwasanya ada faktor-faktor yang dimana itu mempengaruhi motivasi belajar kita. Jadi ada pemicu-pemicunya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ibu ingin memberikan strategi bagaimana caranya supaya ada motivasi belajar kok. Apa yang harus kulakukan. Nah, ibu akan memberikan caranya. Oke? Nah, itu tadi ya seputar tujuan ibu pada layanan kali ini. Ini kita masuk kepada informasi atau materi yang akan ibu berikan. Mungkin ibu akan jelaskan dulu di awal tentang bagaimana itu membentuk motivasi belajar pada diri kita. Jadi saat kita melakukan aktivitas, saat kita melakukan suatu pekerjaan, itu pasti tidak secara langsung kita mau melakukannya, pasti ada dorongan atau ada pemicu kenapa kita mau melakukan hal ini, kenapa kita mau mengerjakan A, B, dan seterusnya. Itu pasti ada dorongannya. Nah, begitupun dengan belajar, begitupun saat kita di kelas sebagai pelajar. Nah, itu kita mengerjakan tugas, kita datang ke sekolah, hadir di setiap mapel, itu pasti yang menguatkan kita pasti ada dorongan anak-anakku semua itu atau setidaknya target dan tujuannya lah seperti itu, sehingga anak-anakku ini mau melakukan aktivitas kita sebagai seorang pelajar, aktivitas kita di kelas, di sekolah, apa saja. Nah, jadi itu gambaran motivasi belajar gitu. Jadi kalau orang-orang yang tidak punya motivasi belajar itu kan sesuatu yang menggerakkan kita ya, sesuatu yang mendorong seseorang melakukan sesuatu hal. Nah, jadi orang-orang yang tidak punya motivasi itu pasti banyak masalah yang terjadi pada diri mereka. Kan seperti itu, banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan dan lain sebagainya, banyak mempengaruhi kesehariannya, bahkan kesehatannya seperti itu. Jadi anak-anak harus punya motivasi. Nah, itu ibu spill sedikit tentang bagaimana itu motivasi belajar. Oke, ibu mau tanya dulu nih sebelum ibu panjang kali lebar menjelaskan motivasi belajar itu. Nah, ibu tanya dulu ke anak-anakku setelah ibu menjelaskan kan apa motivasi tadi di awal. Di sini kira-kira anak-anakku sudah punya tidak motivasi belajar? Sudah ya. Oh, masih ada ragu-ragu juga. Masih ada yang ambang-ambang ya seperti itu. Oke.
Oke, baguslah kalau anak-anakku itu sudah merasa ada nih motivasi Bu, ada yang mendorong saya sampai detik ini Bu. Apakah kita merasa motivasi belajar itu banyak tidak efek dan pengaruhnya sampai saat ini? Atau dengan kata lain, sudah berhasil tidak motivasi itu mendorong kita untuk terus bergerak seperti itu? Pastinya ada yang sebagian, ada yang alhamdulillah Bu, turun deh. Udah ya, Insya Allah. Oke, luar biasa ya. Jadi semoga setelah Ibu sampaikan dari layanan ini, informasi yang tadi disampaikan, semoga semuanya sudah bisa tercerahkan. Dan kayaknya Ibu juga harus menjelaskan sebelumnya supaya anak-anak yang tidak bingung, tidak ambigu saat apa yang harus kita lakukan di layanan ini Bu. Apa ini Bu? Apa yang harus kita lakukan? Tugas-tugas kita di sini. Oke, jadi Ibu akan menyampaikan informasi atau lebih tepatnya materi ya tadi ya tentang motivasi belajar. Terus anak-anak sekalian ini memperhatikan, mengamati, dipahami, terus akan ada tugas-tugas atau pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada anak-anak sekalian. Nanti Ibu akan memberikan beberapa tugas seperti itu. Oke, jadi Ibu menjelaskan kembali ulang, mempertegas bahwa dalam layanan ini Ibu ada aturannya ya. Jadi Ibu ada aturan yang harus diikuti, ditaati lah untuk anak-anak sekalian. Diminta untuk sebisanya untuk jujur gitu, bisa menampakkan dirinya secara jujur, terus gak usah ragu karena Ibu dalam layanan atau Ibu sebagai guru BK itu diikat saat melakukan layanan, saat melakukan konseling dan lain sebagainya, itu harus diikat dengan asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini yang dimana setiap masalah-masalah yang ada Ibu tidak akan menceritakan kemana-mana. Jadi apa-apa yang Ibu dapati, informasi permasalahan di kelas ini akan Ibu tidak sebarluaskan seperti itu jika tidak diperlukan seperti itu ya. Jika bukan dalam ketentuan aturan sebagai guru BK. Dan aku juga dalam BK itu ada kesukarelaan. Jadi dalam layanan ini Ibu tidak memaksa untuk kalian ikut berpartisipasi, ikut dalam proses layanan ini. Tentunya kita juga dibatasi oleh waktu, jadi dalam layanan ini atau kegiatan di kelas ini akan dibatasi waktu selama kurang lebih 40 menit ya. Kita akan berinteraksi selama 40 menit. Semoga semuanya siap. Dan karena kita sudah berada di tahapan inti, kita akan melangkah ke kegiatan inti. Jadi mohon kesediaan anak-anakku sekalian supaya layanan ini tambah seru dan tidak boring seperti itu. Ibu sudah menyediakan ice breaking teman-teman ya. Jadi silakan semuanya fokus perhatikan aba-aba dari Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu mengatakan tangan kiri, coba ikuti ya sama Ibu, tangan kiri di hidung, tangan kanan di telinga. Terus kalau Ibu sebut huruf ganjil, maka itu berubah posisi. Bisa mau ya. Kalau genap tidak bergerak seperti itu. Siap? Siap ya, siap. Terus ketiga, siap dulu. Semuanya ganjil, genap, genap, itu ada. Oke, sudah. Oke, seru ya, seru. Tahap
inti, kegiatan inti. Jadi Ibu akan menjelaskan materi Ibu. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan PowerPoint, jadi silahkan untuk diperhatikan. Yang mau catat boleh silahkan catat, lebih bagus lagi. Kalau ada yang mau fokus perhatikan silahkan saja. Nah, oke. Jadi ini seperti yang Ibu sediakan ya, meningkatkan motivasi belajar yang harus dimiliki pada diri. Nah, yang pertama, jadi pengertian dari motivasi belajar, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya sedikit motivasi belajar itu apa sih. Nah, jadi di sini menurut KBBI, motivasi belajar itu adalah roh kehidupan yang menjiwai segala makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Dimana ini dalam artian menurut kepercayaan ya, menurut kepercayaan orang dulu seperti itu. Nah, itu menurut KBBI. Nah, adapun motivasi belajar ini diartikan sebagai penggerak atau pendorong yang tadi jelaskan ya, untuk membantu seseorang akan tertarik kepada sesuatu atau belajar sehingga mereka akan belajar terus menerus. Nah, jadi itu tadi motivasi belajar, penggerak atau pendorongnya. Nah, selanjutnya di slide ini Ibu akan menjelaskan tentang apa sih pentingnya motivasi belajar itu. Nah, jadi sangat penting ya, sangat penting dan sangat urgent, harus dimiliki, wajiblah dimiliki oleh setiap individu. Di mana motivasi belajar ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi diri, apalagi sebagai seorang siswa dalam proses belajar dan pencapaian prestasi, terkhususnya akademik ya, apalagi akademik. Nah, di sini ada beberapa poin tentang mengapa sih alasan-alasan pentingnya serta pengaruh dari motivasi belajar itu. Nah, yang pertama di sini itu adalah meningkatkan konsentrasi dan perhatian. Jadi siswa itu harus memiliki motivasi belajar yang tinggi, cenderung akan lebih mudah berkonsentrasi dan dapat memperhatikan materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru di kelas. Nah, jadi saat di kelas kita akan dengan adanya motivasi belajar kita akan konsentrasi, fokus menerima ilmu saat di kelas, menerima materi di kelas yang disampaikan oleh guru-guru kita. Yang kedua adalah meningkatkan usaha dan ketekunan. Nah, di sini motivasi belajar ini mendorong kita untuk lebih effort, lebih bekerja keras, tekun dalam menghadapi tantangan dan kesulitan saat belajar. Jadi kita akan termotivasi untuk lebih gigih lagi, lebih lebih berjuang lagi dalam belajar, dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita dapatkan, dalam menyelesaikan ataupun dalam menyelesaikan tugas-tugas misalnya. Nah, seperti itu. Jadi tekun ya. Dan yang ketiga adalah meningkatkan rasa ingin tahu atau minat. Jadi rasa ingin tahunya itu hal yang positif, itu lebih lebih pada diri kita dan rasa minat kita akan sesuatu hal. Jadi saat belajar itu akan meningkatkan rasa ingin tahu ataupun minat kita terhadap suatu materi ataupun informasi yang kita dapatkan. Jadi kita akan lebih antusias, lebih semangat seperti itu mendapatkan suatu materi tadi kelas ataupun mengerjakan tugas. Jadi tidak malas, tidak merasa terbebani lah seperti itu, atau mungkin meminimalisir rasa tersebut. Nah, yang keempat adalah mendorong kreativitas serta berpikir kritis. Nah, jadi ini penting ya, bahwasanya di mana motivasi belajar ini akan membuat kita cenderung lebih aktif, lebih kreatif, bahkan kritis dalam menghadapi suatu masalah, tantangan, tugas-tugas di sekolah, tugas-tugas di kelas. Jadi ini akan mendorong kita untuk berpikir out of the box, meningkatkan prestasi akademik. Nah, ini juga jadi seorang pelajar, sebagai siswa, pasti kita mau pintar di kelas, kita mau menjadi dapat nilai tinggi lah, misalnya seperti itu. Nah, jadi
harus punya motivasi belajar ini dimana dia akan kuat berkorelasi positif dalam prestasi akademik kita. Nah, jadi kita akan termotivasi, lebih semangat, lebih giat lagi belajar, kita akan lebih disiplin lagi, kita akan lebih rajin lagi. Yang terakhir adalah meningkatkan kepercayaan diri. Nah, ini juga penting nih. Kan banyak tuh yang masih malu-malu, masih tidak percaya sama dirinya. Nah, inilah pentingnya ada motivasi belajar supaya uh, malunya kita itu atau rasa malunya itu, tidak percaya dirinya itu bukan ditempatkan bukan pada tempatnya seperti itu ya. Jadi kita harus percaya diri, apalagi sebagai siswa, mengungkapkan pendapat kita, berbicara di kelas, di depan umum. Mungkin bisa dipahami ya 6 poin dari mengapa motivasi belajar itu penting, dan pengaruhnya ke hidup kita, bahkan keseharian kita seperti itu. Nah, di slide selanjutnya Ibu akan menjelaskan, nah ini strategi membentuk motivasi belajar. Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan 5 strategi yang Ibu rasa ini akan bisa membantu anak-anakku sekalian. Jadi yang pertama itu ada, kita harus punya tujuan dulu. Kita harus punya tujuan, miliki tujuan. Itu sangat penting yang pertama ya. Kenapa kita belajar misalnya, kenapa kita sekolah, kenapa kita harus menjadi orang yang sukses ke depannya misalnya. Kayak cita-cita mungkin, anakku ini harus punya cita-cita yang baik ke depannya. Tujuannya apa? Bermanfaat untuk orang lain. Ya betul ya. Jadi itu harus memiliki tujuan ya. Tujuan jelas, harus jelas. Belum kalau masih abu-abu, masih tidak jelas, itu mempengaruhi itu proses belajar tadi juga. Karena merasa mungkin tidak penting di belajar, merasa nanti padahal kita punya tujuan yang harus dicapai ke depannya seperti itu. Dan yang kedua adalah cari tahu gaya belajar tak seperti apa, ketahui gaya belajar. Nah, ini penting sekali ya, penting sekali. Jadi gaya belajar itu ada loh. Setiap orang kan punya karakter masing-masing, punya cara belajarnya yang enak seperti apa, belajarnya yang berbeda-beda. Itu kan sudah pernah disampaikan atau sudah pernah dengar macam-macam gaya belajar. Sudah ya, di Mapel Bu Guru sudah pernah menyampaikan. Jadi apa-apa saja gaya belajar. Betul. Ya itu sudah tahu. Jadi kalau sudah tahu harus dipahami, harus mencocokkan diri. Saya mencocok yang mana ya? Bagaimana saya? Nah, itu anak-anak harus tahu itu supaya enaknya belajar itu bagaimana, supaya bisa kita juga kerjakan tugas dengan nyaman. Selanjutnya adalah membuat rencana atau target belajar. Jadi rencana atau targetnya itu kalau Ibu disarankan itu ditulis, ditempel di kamar atau ditempel di laptop kalau ada laptop, atau di HP yang mungkin selalu dipegang di HP, di wallpaper lah. Jangan belajar hari Senin saya mau ini mau belajar mapel A B, atau hari Senin ada deadline tugas jadi harus bekerja sebelum hari Senin seperti itu. Hari ini mau belajar kelompok dan sebagainya. Nah, itu tuh harus punya rancangannya supaya terstruktur gitu, apa yang dilakukan hari ini, besok, sebentar, supaya produktif ki, supaya itu waktu kita tidak sia-sia, tidak rugi ki, hal yang tidak baik, hal apalagi tidak diridhoi oleh Allah. Itu loh jadilah nggak boleh tuh, hati-hati. Jadi introspeksi diri, muhasabah diri, lihat ki apa kegiatan yang tadi apakah sudah dilakukan, target ini itu penting sih menurut Ibu, buat rancangan itu ditempel lah minimal. Nah, selanjutnya adalah kita harus membuat atau menciptakan lingkungan yang mendukung. Jadi
anak-anakku ini pasti ibu yakin punya apa ya, masing-masing punya pengaruh terhadap lingkungan, dalam artian kalau belajar kayak bisa nggak bisa di lingkungan seperti ini, tidak bisa di kondisi ini, itu toh pasti ada kondisinya, sehingga harus memang buat di kondisi sekitar itu mendukung, tidak ada yang bisa ganggu dulu, fokus ke ini, belajar hari ini, bulan ini harus selesai tugasku hari ini, itu yang sekiranya itu akan mengganggu, akan mempengaruhi proses belajar tak. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya yang terakhir adalah hindari, itu tadi ya, hindari gangguan belajar, mau sama dengan yang poin tadi, buat lingkungan yang mendukung. Jadi anak-anakku juga di sini pasti juga tahu apa-apa yang bisa ngeganggu, apa-apa ini yang sekiranya kayak ngeganggu sekali ya, bisa mengalihkan fokusku misalnya saat belajar, seperti itu. Nah itu diwanti-wanti memang nih, dijaga-jaga memang nih, diatur memang nih. Nah jadi banyak ya, banyak gangguan-gangguan belajar yang anak-anak pasti alami, sehingga harus punya solusi sendiri, harus punya cara tersendiri. Itu tadi ya 5 strategi yang diberikan tentang bagaimana membentuk ataupun meningkatkan motivasi belajar kita, supaya belajar kita ini menjadi baik, seperti itu saja ya. Ini slide terakhir, itu saja materi yang ibu ataupun informasi yang ibu sampaikan. Semoga anak ini paham dan bisa mengerti apa yang disampaikan. Selanjutnya, oke, jadi setelah ibu menyampaikan materi ini dan kalian pasti sudah paham ya, atau ingin paham ya. Oke, ibu akan membentuk kelompok diskusi. Jadi kita harus diskusi dulu soal materi yang ibu sampaikan tadi. Nah, jadi yang ibu, jadi silakan ya bentuk kelompok 5 kelompok lah, nanti sudah. Nah jadi setiap kelompok itu kita mendiskusikan tentang faktor-faktor apa saja yang dimiliki seseorang, faktor-faktornya sehingga dia tidak punya motivasi belajar, sehingga dia tidak memiliki motivasi belajar itu. Jadi silakan didiskusikan. Ibu akan memberikan waktu 10 menit ya. Nanti setelah didiskusikan, ibu akan meminta untuk dikemukakan ya, satu orang saja. Oke, kalau sudah sudah selesai waktu, silakan setiap perwakilan kelompok untuk mengungkapkan apa yang didapatkan. Oke. Nah jadi Masya Allah ya, akhirnya kalian sudah pintar-pintar, sudah paham ya. Betul sekali, semuanya ini beri 100 tangan untuk kita semua. Oke, luar biasa. Jadi betul ya itu tadi, kenapa orang tidak punya motivasi belajar. Jadi harus benar-benar punya motivasi belajar, itu sangat penting ke kehidupan kita, bukan hanya belajar, bahkan mempengaruhi keseharian kita, seperti itu. Nah oke, selanjutnya ibu akan membuka sesi tanya jawab. Nah aku yang mau bertanya silakan ajukan tangan. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Selesai sudah kegiatan kita pada hari ini. Sudah tadi pemberian materi, sudah tadi kita diskusi ya. Ada sesi tanya jawab. Semoga semuanya sudah terjawab, sudah clear. Kalau misalnya ada tidak clear, silakan kalau mau privasi, silakan ke orang ibu. Oke. Katakan di awal tadi bahwasanya akan ada tugas yang ibu berikan. Nah jadi ini ada KPD ya yang sudah ibu sediakan. Nanti ini berbasis online ya, akan ibu kirim di grup kalian. Oke, kita sudah di tahap akhir. Ibu akan segera mengakhiri kegiatan kita ini. Tetapi sebelum itu, sebelum mengakhiri, ibu mau dulu ada perwakilan yang menyimpulkan atau memberikan kesan-pesannya lah tentang layanan hari ini. Entah selanjutnya sampai di tahap ini bagaimana perasaannya anak-anakku semua? Alhamdulillah ya,
Juga kalau memang terbantu, merasa merasa mendapat informasi tambahannya, dan tadi bilang untuk cara aku meningkatkan motivasi belajar ibu. Kalau biasanya ada tadi yang bilang tentang caranya bu, bagaimana menjaga motivasi belajar bu. Semoga semuanya bisa menerapkan apapun yang kita dapatkan hari ini, yang baik-baiknya, dan yang buruknya ataupun yang salahnya bisa dibuang saja ya, karena juga manusia biasa, kalau ada kurang salah dimaafkan. Segala kebaikan itu pasti datang dari Allah, dan kekurangan dari ibu pribadi. Nah, mungkin itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi untuk anak-anakku yang sudah berpartisipasi, sudah mau meluangkan waktunya. Untuk semua bisa menjadi siswa yang sukses ke depannya. Amin. Mungkin itu dari Ibu. Mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di layanan selanjutnya.